Ya, buat itu aja. Jadi hari ini ada ini ya, sedikit lah tentang modified stova ya. Jadi approach ini sebenarnya kalau di di center besar kayak UI RSCM itu ini udah dikerjain PPDS. Ya, jadi PPDS itu yang buka approach didampingi oleh trainee. Kemudian ada juga ininya konsultannya diajari cara buka modified stova gitu ya. Jadi dan sampai ketinggalan. Makanya emang Riko bilang, dok apa yang bisa? Aku bilang inilah supaya maksudnya kalau kayak misalnya ditempatkan suatu tempat yang nggak ada bisa merujuk, ya paling nggak kan bisa ngerjakan lah gitu ya maksudnya. Ya, kalau ala bisa karena biasa kan, jadi karena kalau sering-sering dilatih ya bisa juga. Oke, coba slide. Nah ini jadi stova itu asal awalnya dia begini ya sisinya ya kan? Kalau nggak salah kan dia kayak laparotomi gitu kan, kalau di sisi awalnya ya. Tapi demi kalau ortopedi kayaknya nggak perlu ya sampai dari umbilikus sampai ke ke simpisis ya. Biasanya kita Vandenstyle ya. Kalau dia kalian baca AO dia nama approach-nya anterior intrapelvic namanya AIP ya. Anterior intrapelvic. Jadi Vandenstyle kemudian nanti approach-nya nggak begini tapi kita bukanya ke sini. Insisinya aja yang Vandenstyle, tapi ini bukanya nanti ke atas juga gitu ya. Ya, markingnya itu biasanya kalau aku dari simpisis di atas pubis itu kita bisa raba kan. Saraba itu sekitar 1 cm 2 cm di atasnya insisinya. Kemudian mengikuti dari pubic rim sekitar 6 cm sampai 7 cm ke dua sisi lah ya, kanan kiri. Nah ini jangan, biasanya aku nggak meneruskan lebih dari 6 cm 7 cm ke tempat lain. Kenapa? Kenapa toh? Corona mortis? Kok corona mortis? Apa? Insisinya, hah? Ini yang superficialnya. Superficial dari kalau kita terlalu ke sini apa nih? Ya, apalagi coba? Spermatikot kalau pada laki-laki ya kan, apalagi? Arteri iliaca externa, ya kan? Nah, kan ada di sini kanan kiri. Ya, makanya dia hanya 6 sampai 7 cm. Kenapa 6 sampai 7 cm? Karena takutnya kena itu nanti pas kita pas kita dalami approach-nya ya. Nah, gini ya. Jadi kalau draping ya dari sini umbilikus. Jadi ditutup di sini ditutup. Kemudian iliac crest tuh terbuka. Kalau aku suka terbuka dia. Nah, ini. Jadi ini terbuka ya. Jangan ditutup draping. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak yang pernah ikut approach pelvic sama aku? Kadang kita perlu buka lateral window. Lateral window itu dibuka supaya kita bisa ngintip ke sana. Masuk dari sini dia nanti, dibuka di sini. Makanya ini jangan ditutup. Kalau perlu aja. Makanya drapingnya begini. Di sini nanti umbilikus ya. Oke, coba next slide. Nah, itu ya. Jadi posisi kita itu kontralateral dari patahnya. Jadi kalau patahnya di kanan, surgeonnya di sini. Kenapa? Kenapa kok? Ya lah, kan kita bisa ngintip, kan? Kalau di sebelah kanan kok gini-gini nanti kan? Nah, sulit. Jadi posisinya di sebelah kontralateralnya. Nah, pastikan bebas besi untuk siamnya. Makanya kalau dicoba dulu, ditembak dulu pakai siam ya, untuk inlet, outlet. Ya, oke. Next slide. Nah, ini untuk lateral window. Jadi jangan sampai dia ketutup ininya. Iliac crest-nya atau iliac wing, lateral wing ya. Oke. Nah, ini jadi bukanya aja begini. Cuman ujung-ujungnya kita akan ke atas, ya kan? Otot apa ini? Rectus abdominis, ya kan? Nah, biasanya ini kalau yang nggak sabar, ini koyak nih di sini nanti. Kenapa gitu? Karena kita pelan-pelan masuknya. Pelan-pelan, lemak itu betul-betul disingkirkan sampai dapat apa? Tandanya. Sudah sampai lah gitu. Hah, ini apa? Enggak lah. Apa, Jack? Lah.
Apa dapatnya? Apa Anthony? Habis kulit, lemak, apa setelahnya? Fasia. Fasianya itu tipis sekali. Karena hampir nggak bisa bedakan ini fasia atau bagian dari lemak gitu. Makanya hati-hati. Jadi kalau lemak ini dipotong lemak, biasanya aku pakai kasa dipisahkan ke atas dan ke bawah. Dengan kasa sampai betul-betul dapat satu jaringan tipis. Nah itu fasia. Kalau nggak sabar itu terobek itu. Jadi apa? Mana ya? Betul tembus. Udah tembus sampai buli ya kan? Jadi sabar. Kalau insisi gini, yang sabar itu di awal sebenarnya kalau approach ini. Sampai dapat suatu jaringan tipis putih gitu bening ya, yang udah dipakai kayak kasa kan. Nah itu pasti itu fasia. Belahnya tajam dengan pisau, kemudian digunting ke kanan dan ke kiri, ya kan. Lalu dapat rectus abdominis. Nah ini dibelah di apa namanya ini? Nah, ini blend aja masuknya, jangan gunting, bahaya. Di bawahnya ada peritoneum langsung ini, sini, daerah ini. Jadi belah di sini, aku biasanya dekat belah awal itu pas di daerah dekat simfisis supaya aman. Karena nggak ada apa-apa di situ. Jadi belah tajam boleh dengan pisau, terus ke atas itu blend. Bisa dengan klem, bisa dengan tangan. Yang penting kan bisa rasakan bawah dari si lainnya itu bisa dirasakan. Lemak biasanya itu bawahnya itu. Terus belah ke atas, jangan pakai pisau ya, atau pakai kauter ya, pakai blend aja. Terus di retrak, ada slide berikutnya. Nah di retrak, nah ini lemak ini ya. Nah lemak ini biasanya kesini juga ada lemak di sini nanti. Lemak, di sini awalnya lemaknya. Setelah dibuka ini rectus, biasanya langsung kelihatan simfisis pubis, keramik pubik superior, langsung kelihatan. Nah di bawah keramik itu buli bawahnya. Makanya dulu ada ortoped, nggak usah aku sebut namanya. Dari luar lah ya, bukan tamatan kita. Dia masang, kayaknya ada diastasis pubis ya. Dia masang patu di sini, jelek. Sini. Ya kan? Sini pasangnya di sini. Dia buka di sini dia. Dia nggak buka ini. Dia sisi gini, sampai dapat tulang, pasang di sini, tembak skru. Darah keluar dari kateternya, urinnya. CT scan oleh urolog, nampak apa itu? CT scan atau sistoskopi gitu. Nampak ujung skrup itu tembus masuk buli. Koyak bulinya gara-gara si skrunya. Nah itu. Makanya pantang pasang plat di sini, pantang. Pasang di atas. Supaya apa? Ke bawah, nggak ada apa-apa di bawah ini kan. Ini tulang nih, tebel. Tapi kalau pasang di sini, ya udah tembus lah ke depan kan. Nah di bawah ini kan nanti kan kelihatannya begini kan. Ya, jadi ini buli udah di bawah ini. Kan bisa raba itu. Volley kateter itu, balonnya itu kan bisa pegang. Ada pakai kateter biasanya kan. Bisa pegang bawah ini. Jadi buli, ini buli. Ini buli. Nah di porsi ini itu peritoneum. Ini posisi begini. Ya. Umur aku ngerjakan ini sekali aku kena peritoneum. Dan sama Manu itu. Mana dia orangnya Manu? Sebanyak-banyak ngerjakan sekali aku kena peritoneum. Ya, karena terlalu terletak dia. Koyak peritoneumnya, keluar ususnya. Nah, makanya hati-hati untuk mengretraksi lemak ini. Lemak itu langsung peritoneum itu belakangnya. Peritoneum tipis sekali jaringannya. Pokoknya Anda pernah ikut bedah umum? Ikut bedah umum kan tahu itu lapisannya tipis sekali gitu, ya kan? Jangan sekali-sekali meretrak dengan hak yang tajam itu, tahu kan? Nah itu pasti koyak itu. Nah kalau koyak, keringat dingin lah kalian untuk ngapainnya kan? Nah sini peritoneum, ya kan? Nah ini kosong. Next slide. Ada nampak nggak? Sebelum ini ada, setelah ini? Oh nggak ada pula ya, udah balik lah. Ini aja lah. Nah, jadi, pegang ya. Ini ya. Setelah ini diretrak, ini di bawah, kobra bisa masuk di sini. Di di bawah sini satu, untuk meretraksi peritoneum sama si ototnya lah ya, ke sini. Itu.
Nah, yang harus pertama kali dilakukan adalah identifikasi corona mortis. Itu yang pertama diidentifikasi, dicari. Jangan nggak dicari. Karena dia ada juga di sini fasianya, tulangnya. Apa namanya? Bukan fasia. Periosteum. Jadi ada periosteumnya. Jadi kan harus kauter aja dikit nanti. Terus bisa diraspatkan, dibuka. Nah, harus pertama kali mencari adalah corona mortis. Ya, corona mortis harus didapat, diikat dengan baik, kemudian dibakar. Kalau ini terretrak dia ke bagian posterior, ke sini, itu udah nggak bisa dicari. Bayangkan ya, pembuluh darah besar itu, segitu besarnya. Kalau dia retrak kemudian nggak bisa cari, itu ngocor terus itu darahnya. Nggak akan bisa di stop itu. Dan nggak akan bisa diambil, ditarik. Nggak akan bisa ke dalam. Terlalu dalam dia udah, ke retro dia bawa tarik gini. Nah, makanya yang pertama kali dicari corona mortis. Tergantung kalian kemana ya, kalau ke kanan ya di kanan, kalau yang di kiri, ya. Diikat, dibakar, dicari ya, dicari. Terus yang harus aware yang kedua adalah externa iliaca. Dia kalau kalian buka rectus abdominis, dia di bawahnya itu langsung. Externa iliacanya. Hati-hati untuk mengcounter atau mengkobra atau menghak, karena dia pas di bawah sini. Externa iliaca externa itu. Iliaca externa. Kalau kalian lihat warna biru besar dia, segini ada arterinya. Setangan jariku ini. Besar loh iliaca externa itu, kalau pernah lihat. Jadi hati-hati, di sini dia melintang gini. Nah itu hati-hati. Jangan sampai terhak, terkoyak ya. Apa main arteri untuk lower extremity? Salah satunya kan iliaca externa kan. Ya, kalau robek, nah, ya itu. Ya, jadi itu yang pertama, corona mortis yang wajib dicari, diikat, kemudian hati-hati memanuver otot iliaca externa. Ya. Nah ini kan diikat, oke. Terus periosteum tadi ya, terus. Nah ini quadrilateral surface. Dia quadrilateral surface itu, ya aja lah, jangan nampak semua. Ini ya, quadrilateral. Namanya quadrilateral surface ini. Ini bahkan apa ya? Kenapa ya? Nampak, Gusur? Nah ini quadrilateral surface namanya ini. Ini quadrilateral surface. Nah, corona mortis itu bisa di sini dia. Nggak jauh-jauh dari sini. Jadi kan akan bisa kalian dapatkan dia. Nampak. Asal pelan-pelan ya approach-nya. Gak usah buru-buru kalau buka AIP. Karena yang penting itu approach-nya. Kalau untuk nempel platnya nggak susah, ya kan? Sini dia. Ini quadrilateral surface, ya. Jadi dengan AIP kalian bisa mengapproach quadrilateral surface anterior part daripada anterior colon pada pelvic, ya kan? Dengan anterior wall acetabulum bisa juga. Hanya dengan saat AIP itu, ya. Jadi kalian bisa dapat di sini, bisa dapat di sini. Ini bisa kalian fiksasi nih kalau ada patah di sini. Quadrilateral surface dan anterior column dan anterior wall. Ya kan? Jadi sangat satu approach bisa mengfiksasi banyak ya. Oke, terus. Nah, Homan ya. Homan tuh biasanya di sini atau di sini dalam sini. Ini hati-hati taruh di sini ya. Nah, di sini yang tricky. Karena nggak ada tempat taruh Homannya. Si Niko sering tuh, dulu ini pelvic sama gue ya. Nggak ada, payah kita, karena nggak ada tempat dia. Kalau punyanya striker, dia ada itu, Homan yang ada drill tempat drillnya. Jadi setelah di Homan, untuk nahan si Homan tetap gitu, dia ada lubangnya itu. Jadi tinggal masuk wire. Udah, yang megang itu ya si wire-nya itu. Jadi dia kayak Cobra, cuma di belakangnya itu ada kayak slot bolong gitu untuk wire dan nancepin gitu. Nah itu, di sini ini agak sulit, agak tricky kalau naruh Cobra sini. Atau kalau mau cara simpelnya di bore, di drill sedikit, kemudian homannya itu Cobra itu di situ duduk, cek. Untuk dia santolannya baru digengkrek, gitu, yang dibuka. Sini. Ini ada retractor, hati-hati ya, retractor replacement di sini boleh sih di mana ya. Tapi ya kalau sini bisa, cuman kasih pre-drilling dia untuk untuk mencantolkan si kobranya. Oke.
Nah, ini lateral window ya. Jadi kalau perlu, misalnya kita mau kan nggak cuma patah pipi, nggak cuma di sini kan. Kadang ada yang dengan di sini, dengan ini ya kan. Atau dia patahnya komunitif sampai kemari, kan nggak dapat dia dengan hanya IP, kita nggak bisa sampai ke sini. IP itu sebatas sini aja, sulit untuk ke sini. Jadi buka di lateral window. Caranya bagaimana? Ada nggak approach-nya? Nah, diseksi aja intinya. Apa namanya? Soft tissue-nya. Baru insisi di crash, kemudian kayak kita buka graf, ya kan? Insisi ototnya, terus sampai ke bawah aja, diikutin aja, ditelusuri. Pakai kop bisa, dengan kauter bisa, ditelusuri aja ke bawah, terus, nah gitu. Nggak ada apa-apa sih, ya aman untuk lateral window, ya. Kecuali di belakang nih hati-hati, kalau di sini, kalau di depan biasanya aman. Jadi terus belakang terus, nah gitu. Jadi kan dapat view 2, di sini dapat dari sini ngintip, dari sini bisa juga ngintip untuk fiksasi bagian sini. Jadi sini dapat, sini pun dapat kan? Oke, lanjut. Nah, SI joint bisa juga. Jadi nanti kemarin approach-nya ke dalam sini. Nah, aku bilang kalau SIG itu selain kita cannulated, bisa juga pasang plat. Nanti platnya di sini. Gitu, ya. Masuk dari sini, masuk dari lateral window dia. Terus pasang di sini. Gitu. Ya, ini itulah. Oke, terus ya, wound closure ya biasa ya. Nah, wound closure yang penting adalah balikkan lagi ininya. Jangan dijahit. Apa ini? Nah, banyak ya. Terus pasang drain lah, ya. Oke. Ya, dia apa tadi? Pitfall tadi udah ya. Arteri. Terus waktu approach-nya udah. Hati-hati untuk dapat fascia pertama. Itu yang penting ya. Fascia pertama itu penting. Itu harus dapat. Kalau nggak dapat, 2 gendangnya. Sudah jebol atau belum sampai. Ya kan? Hati-hati kalau untuk fascia pertama itu yang penting. Jadi lemak itu betul-betul kan harus bisa identifikasi. Lemak. Oh, ini ada satu lapisan. Nah, ini dia pasti fascianya. Dirobek tajam, digunting. Ya. Nah, kemudian hati-hati untuk meretrak otot ya tadi saya bilang ya. Otot itu diretrak hati-hati. Jangan terlalu kuat. Kemudian kalau cobra, ya kan. Nah, untuk kontur recomplete, ya beberapa orang kan susah itu untuk membending, mentwisting ya kan. Ada yang gampangnya dia di sini dibuat di manekin, ya kan. Tapi kalau aku nyarankannya bending sendirilah, karena nanti itu kalian akan terbiasa untuk membending. Ada orang membending dulu seniorku 2 jam, nggak siap-siap bendingnya. Ada aja yang kurang. Putar sana, putar sini, bengkok sana, bengkok sini. Udahlah bang, bisa nih nanti di skru nanti akan naik sedikit kan? Nggak apa-apa, nanti kan dengan skrunya dia akan turun ke bawah kan? Enggak, ini harus gini. Ya 2 jam aja, hanya membending aja. Jadi kalau kontur dapat, agak sedikit jungkit di ujung-ujungnya, nggak apa-apa. Itu nanti dengan skru, dia akan tertekan sendiri dia ke bawah gitu. Jangan kurang bagus, ajab lah. Ya, jadi dia harus sering dilatih. Klavikula, jangan pakai S-plate, pakai recomplete biasa. Di bending, coba bending, belajar bending, ya kan? Nah, itu. Twisting, bagaimana mentwist, bagaimana membending, nah itu penting ya. Nggak ada contoh plat ya? Coba aku ini, ada plat rekon nggak ya? Nggak salah yang G itu ada ini ya, ada yang plat kuadrilateral. Hah? Kuadrilateral kan? Ah, coba. Nggak ada apa? Approach posterior medial di sini. Oh, ada dok. Coba lihat. Atau approach anterolateral. Tadi kan anterolateral belum ku jelaskan. Anterolateral itu gampang ya, maksudnya gampang kali, semua gampang kali sih.
Coba ini. Oke, terus oke, ya kan? Boninya media kondal sebenarnya kayak gini dia. Jadi kok kaki lurus tuh ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya kan? Ke sini, ke sini, ke sini. Rekonnya nggak tahu. Oh iya. Jadi posnya gini, dari medial kondal ngikutin apa namanya? Crest dari posterior terus ke anterior. Nah, gini sisinya. Jadi intinya itu dari sini ke sini. Bukan di curve gini sih. Lebih enak supaya kalian bisa dapat semua kan. Oke. Berarti lurus gitu aja. Iya, jadi dari sini laba media kondal, laba posterior, crest di atasnya sedikit aja ke sini. Lebih enak, pasti lebih enak. Terus nah ini femoralnya dapat emang terbuka. Tapi nggak mesti nampak si femoralnya. Femoralnya nggak perlu kelihatan. Hanya untuk marker aja kan. Paling di sini sih nanti. Nggak setinggi ini lah di sini. Bawahnya. Tapi sendi harus nampak kalau aku sih. Biasanya. Apalagi intraartikular. Gimana cara supaya nampak sendi? Nah, semilastromi ini digunting. Tek 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 tegel. Dia dengan benang naikkan ke atas. Itu kan bisa nampak sendi dan kalian bisa apa ya? Bisa reduksi lah intraartikularnya dengan raspak atau dengan kop, gitu bisa direduksi. Ya, ini submedical atherotomy. Terus, lah, udah. Mana ini? Saya buat ini. Jadi sini ada pes anserinus begini, melintang, ya kan? Melintang pes anserinus. MCL itu yang pasti aku kalau MCL pasti kalian akan libas itu MCL-nya, udah pasti itu. MCL itu ada dua serat dia, ada deep sama superficial sama deep. Itu ada celahnya di tengah-tengahnya itu. Ada celahnya, perhatikanlah baik-baik. Ada celahnya, itu masuk dari situ aja kita. Masuk dari sini, tengah-tengah itu. Bisa kena retak sedikit ke anterior, bisa retak sedikit ke posterior. Tapi jangan putus, jangan lepas dari. Kalau bisa sedikit mungkin dilepas, detach daripada si pelengketan daripada si MCL ke tulangnya. Jangan banyak kali di-detach. Berarti yang ditarik itu antara deep sama superficial. Iya, masuk dari tengah-tengahnya aja. Tengah-tengahnya buka, masuk ke tengah-tengahnya, terus ini ke posterior sedikit, ke anterior sedikit. Platnya kan di sini nanti. Iya kan? Kecuali kayak menaruh plat di posterior. Jangan diganggu lah ini. Jadi hanya buka sedikit aja, kemudian rilis posterior, ya kita reduksinya kan. Ini kan bisa diputar kayak pasien. Ini bisa kan kobra. Ini udah terbuka ini posteriornya. Kayak bisa tempel di sini platnya. Sini, di sini ya. Betul-betul di posterior tempel platnya. Pakai apa platnya biasanya posterior? Tip plate 3,5. Buttress intinya. Gitu. Kalau kan patah biasa patuh begini ya, kan tempel di sini, kadang-kadang ya waktu kalian coba, maka dites nanti habis operasi. Coba di fleksi atau di esensi, itu jatuh pasti fragmen posteriornya. Kalau kalian nggak megang bagus ya, dan patahannya, biasanya patahnya begini kan, kemari patahnya kan. Karena platnya harusnya, jadi dipegang di sini 3, kemudian 1 cuma dapat dia cancelusnya untuk megang proksimalnya. Nah makanya banyak yang menyarankan satu lagi buttress posterior 3,5. Untuk apa? Supaya dia nggak jatuh ke bawah. Kalau kan dia fleksi, dia itu kan tertarik gastro kan. Nanti dia pasti jatuh ke bawah itu fragmen apanya posteriornya. Jadi kalau mau approach via platu, siapin 3,5 juga, jaga-jaga. Kalau misalnya plating kalian nggak stabil, jadi siapin untuk buttress ini. Itu kaki bisa diginiin, kobra di sini kan dapat posterior, posteriornya, nampak betul-betul kelihatan semua posteriornya. Nah taruh platnya di sini, posterior buttress, posterior buttress. Nah kalau Prof Ismail dia ada namanya hugging plate namanya. Dia semacam apa semi tubular atau recon begitu. Nah dia gini ke belakang. Dia nggak perlu lagi buttress posterior. Masuknya dari posterior medial, kemari. Dia kayak gini dia. Gini. Dia masuk dari sini di apanya stick to the bone-nya, cep. Udah. Dan posterior itu nggak diisi. Nggak di screw. Dia hanya buttress saja. Yang dipasang cuma di sini.
Nah, namanya hugging plate katanya, kata si Prof ya. Prof kan orang AO kan, jadi kan kita paham lah dia. Nah kalau nggak mau itu di buttress, T-plate sini, 3,5. Nah gitu. Nah kalau anterolateral, ada nggak approach anterolateral? Yang kalian mesti cari pertama tuh di raba itu apa kok? Bony landmark kok? Hah? Gerdis tubercle. Di mana tuh gerdis ke? Sini dok. Sebelah sini. Iya dia ada kayak nonjol gitu ya, kayak nonjol. Markingnya lateral condyle, geri tubercle, anterior crest tibia, tengah-tengah. Jadi gini, ya insisi, lemak, fascia, lemak, otot langsung dapat ini. Apa ini? Gerdis. Masuk dari gerdis. Masuknya dari gerdis. Ngerti? Otot kan? Masuknya dari bukan otot, lemak langsung dapat gerdis kan? Laba gerdisnya masuk dari sini. Jadi kalian buka tajam dengan pisau, jangan dengan kauter. Rusak ototnya. Dengan pisau kecil. Insisi, cek sambil di-retract ke atas. Jadi dibelah di half portion ya, di tengah-tengahnya ya, gerdis. Retract ke atas, retract ke bawah dengan pisau tajam. Ya, kok kayak gitu juga di sana, di Haji? Hah? Hah? Ya, jadi kalau memang gerdis itu betul-betul di tengahnya, kemudian di retract ke posterior, retract ke anterior, ya, supaya apa ya? Nanti bisa jahitkan lagi. Setelah pasang plate bisa jahitkan lagi. Ini buka di sini ya. Kayak apa namanya? Kayak kita cek gitulah dengan pisau. Cek lateral dan ke posterior. Nah langsung dapat ototnya, dapat tulangnya udah. Sesimpel itu aja. Kalau mau intraartikular tetap submeniskal atrotomi, nggak dapat antrinya. Ya. Nah, yang perlu saya sampaikan lagi, kalian mikirkan lutut itu 3 dimensi. Artinya nggak mungkin kalian dari posteromedial bisa memfiksasi anterolateral, nggak mungkin. Kalau ada sasar 6 misalnya, ya, fraktur dipres ini, fraktur di sini. Nggak bisa dari sini ke sana, nggak bisa. Karena kan posturnya postur medial. Kalau kalian paksakan ke anterior, kena ini. Apa ini? Patella tendon, terdetach patelanya pasti. Kan nggak, ini ototnya biasa ini saja. Patella tendon rupanya, kan detach. Kan apa, soft tisunya. Nggak bisa. Jangan coba-coba dari postur medial ke anterior, nggak akan bisa. Nah kalau mau fiksasi, yang kalau bisanya tuh dari satu approach kita bisa fiksasi dua patahannya, nggak mungkin karena skrunya tuh nanti kemari ke sisi posterior deh, ke medial dan posterior di sini nanti skrunya itu, skru kalian megangnya. Ini nggak akan dapat. Kalau kan dapat ini salah berarti penempatan platnya. Makanya ada double incision. Jadi yang dari anterolateral dia untuk memfiksasi anterior daripada si tibia platu. Oh dari postur medial, dia medial posterior daripada tibia platu. Makanya pikirnya 3 dimensi. Jangan, X-ray, bagus X-ray nih, tembus kok ke sana. Itu nggak ke sini tembusnya. Itu kemari, ke posterior. Tembusnya itu ke bagian medial posteriornya, bukan ke bagian anterolateral. Ini nggak akan kena apa-apa nih, nggak akan terpegang lah dengan sesuatu. Gitu. Kalau anterolateralnya. Maka sasar 6 itu double plate memang, nggak bisa one plate, nggak bisa. Nggak bisa, karena nggak akan bisa memegang bagian sini. Mau sampai kapan nggak bisa megang. Terbatas dia. Ya kan? Ini apa nih? Pose apa nih? Nah, coba next set. Nah, gerdis kan? Intinya anterolateral gerdis. Gerdisnya harus didapat diraba dan didetach secara tajam, tapi tidak dengan kauter, dengan pisau kecil ke anterior dan ke posterior. Oke? Next set. Habis ya? Oke. Apa lagi ya? Kalau femur udah tahu lah ya. Nah, proximal femur kayak tadi ya. Nanti, nah kan dia Nah. Distal femur intercondylar, oke. Kalau kita dari lateral kan
Patahnya bagaimana ya? Ada contoh X-ray-nya nggak? Oke, jadi nah harusnya approach apa nih? Lateral. Misalnya kayak back atau kayak squash gitu. Kalau femur ya, bisa dibilang dia satu level ya kalau femur ini. Bisa dibilang satu level. Perhatikan kalau tibia kan, dia apa ya? Bentuknya tuh kan nggak sejajar. Ini kan makanya pentingnya 3 dimensi. Menurut saya femur kalau dia patah intraartikular misalnya dari sini lah ya, dari distal extend ke intraartikular kan, maksudmu itu kan? Kau kalau minimal invasi bisa buka dari lateral aja. Lateral dengan posisi supan lah ya, yang bagusnya ya. Kemudian kan bisa kobra kemari, ya kan? Kobra kan ini kan patella kan terangkat tuh, tergeser kan. Dengan kobra kan dia terbuka. Jadi kau bisa lihat sisi anterior, tapi medial memang nggak kelihatan, nggak akan bisa kelihatan medial. Jadi dapat anterior, dapat lateral. Mereduksi intraartikular dari lateral itu bisa, dengan tidak perlu di osteotomi tibia tubercle. Bisa. Kalau aku sih bisa ya. Jadi buka dengan kobra, kemudian dari sini kan kita bisa lihat patahannya kan, dari atas, dari anterior. Kan nggak perlu sampai gini nampak join, nggak perlu. Kan dari anterior kita bisa lihat patahannya. Reduksi, wire, nah wire itu agak tricky. Wire itu, jangan di sini wire. Kenapa? Susah platnya. Kalau saya si reject tuh sering ketemu aku. Aku taruh masih di sini. Agak superior dia. Di ujung-ujung ini, di ujung-ujung dekat-dekat apanya ini. Karena kan kita memang akan memberikan celah kan. Untuk platnya itu berapa senti dari anterior, berapa senti dari distal kan. Kalau AU berapa senti coba? Dari anterior dan dari distal. Kan nggak perlu mepet kali ke, nggak boleh kan. Dia harus turun sedikit ke posterior, berapa senti dari anterior, berapa senti dari distal. Nah makanya ini pasti akan bebas kan, makanya wire-nya di sini. Tempelnya. Supaya kan bisa lihat platnya. Biasanya kan sebelum itu ya Muller dulu lah. Muller, siam, oke, wire. Udah. Nggak perlu buka medial. Kalau kayak gitu lateral retinaculumnya boleh kita incisi ya? Lateral retinaculum. Maksudnya ini? Jadi, Ya boleh lah, ini kan jet lagi. seperti kayak Boleh. patella. Boleh, kan jet lagi nanti. Tapi janganlah LCL-nya di Membat, ini nggak jauh lah. LCL kan di sini. Terlalu jauh lah kan kalau LCL. Di sini LCL kan jauh deh. Nah, di sini. Kan biasanya nggak akan apa-apa. Kalau ini dibuka aja boleh lah dibuka gini. Nanti jahitkan lagi. Gitu. Nah, ini kan kalau dengan Cobra, ini kan dia geser kemarin tuh, sedret. Ya kan bisa nampak view-nya bagus. Malunion itu bisa kulakukan hanya dengan satu malunion negated lama, dengan satu insisi lateral bisa. Kenapa satu nggak dua? Memikirkan vaskularisasi tulangnya. Apalagi orang dewasa kan. Kalau anak-anak oke lah kan, vaskularisasinya bagus. Jadi bisa double plate, bisa buka medial lateral untuk real posisi. Tapi kalau orang udah dewasa, apalagi orang tua, kalian mau double approach, vaskularisasi tulangnya, maka satu aja sebenarnya cukup. Jadi bisa dengan hanya lateral tanpa osteotomi tubercle harusnya bisa. Ini aku agak kurang rekomen. Apa namanya? Osteotomi. Kenapa? Nanti cabut kan? Kan masang lagi, cleaning screw. Udah pasti kan nggak bolehkan dia untuk fleksi kan? Lurus lagi di gips kan? Nah, kaku lah dia. Nanti dia mulai gini, mulai kaku, jelek dia. Makanya aku nggak rekomen untuk tubercle. Kalau nggak terpaksa kali lah, janganlah. Cukup kok lateral bisa, nggak perlu di osteotomi tubercle-nya. Gitu. Ada lagi? Nah ini barang si Dapot nih ya? Ya Pot? Ya jadi ini namanya quadrilateral plate ya. Jadi dia naruhnya di sini nanti.
Jadi untuk membatres si quadrilateralnya. Kanan kiri beda kan, Pak? Beda. Ya, jadi untuk gini. Nah, jadi kalian nggak perlu lagi double plate, cukup satu plate aja. Dapat semuanya gitu ya. Untuk fraktur-fraktur yang anterior kolom dengan quadrilateral fracture ya. Ini bisa. Nah, Dr. Ratomi sedang mengembangkan ini yang merek murahnya kerjasama dengan Ormed. Nah, gitu. Ini kan dapat kan mahal kan punya dapat. Ya, Pak. Ini dia. Ini Dr. Waktu aku velo beliau tuh sedang mengembangkan yang murahnya. Sedang mempatenkan lah. Dokter siapa? Solahuddin Ratomi, tau nggak? Yang di Klaten, di Suraji. Direktur Suraji sama beliau tuh nggak salah. Itu otak jenius, tangan jenius juga. Jadi dua-duanya. Otak pinter, tangannya pun oke, skillnya pun bagus. Nah, anak kesayangan Pak Ismail dulu. Anak kesayangan Pak Ismail dia setelah tamat Yosi, kesayangan nomor 2-nya. Yosi tuh. Yosi yang di Fatmawati itu kesayangan Prof saya tuh. Yang pertama tuh Solahuddin Ratomi. Dia sedang mengembangkan plat di quadrilateral. Nah, sebelum hal itu ya pakai punya Dapot lah. Ya, Pak. Bisa hubungi Dapot nanti. Jualan. Berapa nih, Pak? Itu Lock, non-lock? Dua-dua ada? locking semua. Non-locking semua? Locking semua harganya 5 jutaan. Udah harga diskon tuh? Belum? Oh, bisa lah ya kan? Ada mau tanya lagi? Nanti tekniknya waktu itu ya, waktu kadaver. Kalau mau nanya gimana nanti waktu kadaver lah. Ini kan hanya ininya, pengantarnya. Kapan pilihannya dari medial kalau bisa tembak? Siapa medial? Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Kecuali pediatri ya. Kenapa pediatri di femur dari medial? Nah, ada satu lagi. Ada pernah kurs medial 1. Patahnya itu medial condyle. Jadi hanya medial condyle tok patahnya. Medial condyle tok. Ini medial condyle aja patahnya ini. Nah, ini. Patahnya cuma Setelah dapat mau promosi. patahnya itu di sini. Di sini. Set. Hanya medial condyle tok patahnya. Gimana mau pros dari lateral? Nggak bisa lah. Bos medial. Bos medial, ya direduksi, ditempel plat. Dulu nggak ada ini kan, BPJS murah kan, tiplit modalitasnya. Patahnya hanya di sini. Kan nggak guna dari sini masuk kan, kayak mana? Ya, seperti Hopa lah. Masuknya nggak bisa masuk dari sini kan, bisa dari sini lah bukanya. Lebih gampang lagi prosesnya kalau nggak ada apa-apa itu. Gue belah tulangnya pelan-pelan udah tulang. Ya Pak, ototnya masuk pelan-pelan ya, belan kan. Udah tulang dia. Nggak ada apa-apa sini. Hah? Iyalah kan, enggak lah kau operasi nggak mungkin kemari ya kan. Iya kan. Orang gila lah itu ya kan. Kita kan diajari stick to the bone kan. Jadi ya maksudnya pelan-pelan nggak ada apa-apa, kosong. Ya kok tangan destroyer ya. Kena juga. Kok tangan destroyer ya kena juga lah. Nggak ada apa-apa medial, percayalah. Dia coba lah sana. Ya langsung tulang, nggak ada apa-apa. Belah aja tengah-tengah ototnya, set, blek, tulang langsung. Medial nggak ada apa-apa, kalau di femur ya. Tapi jangan ke posterior ya kena lah pasti kan. Selama kita stick to the bone, kan stick to bone itu kan. Sop, aman. Ini buka para partner bisa juga dong lateral kalau misalkan di medial condyle. Susah lah, kayak mana aku menengok platnya nih, menempel platnya. Kalau buka mid para patelar kan, terus kan sayang sendinya kan. Sendinya kan dibuka sayang sendinya.
Rusaknya bukanya medial aja. Ada pertanyaan, pengalaman, mau cerita? Manu? Mana Manu? Wish, apa pelvic? Femur dong. Keren pelvic deh. Ada orang gila dulu, ya tahulah siapa di Bina Kasih tuh. Anterior di sini, Zek. Anterior, pasangnya di situ, plak, taruh empat ya. Femur, aduh, udah gila. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Ada apa di anterior femur kita? Kalau ongko tahu itu pasti. Ongko kan bukanya anterior kan? Kalau untuk salvage kan? Ada apa anterior kita nih? Ada apa aja sini? Kalau ongko bukanya, kalau salvage kan bukanya di anterior, insisinya sering. Mana lateral insisinya? Medial atau anterior dia bukanya. Dr. Yogi bilang, mending rusak peroneus nerve, peroneal nerve daripada itu rusak. Apa satu lagi? Tom? Apa yang untuk ini kaki? Kita untuk gini? Sensor? Hah? Iyalah, nervusnya apa? Mending rusak peroneal daripada rusak femoral, kata Dr. Yogi. Kalau rusak peroneal masih bisa kaki doorfoot cuman, tapi masih bisa jalan. Tapi kalau udah nggak bisa begini, nggak bisa mengfleksi hip, kayak mana mau jalan katanya? Betul juga, ya kan? Betul kan? Ya, tapi janganlah kan rusak peroneal sengaja, ya kan? Udah nggak betul lah. Kalau ongko kan justru milih kan kadang-kadang kan, mau mengkorbankan apa kita nih? Nah, kata gitu kalau dia bilang, YP bilang, mending rusak peroneal daripada rusak femoral nerve. Nggak bisa jalan pastinya kalau femoral nerve rusak. Kalau peroneal cuma doorfoot aja. Makanya dia seringnya approach itu anterior, ya kan? Untuk mempreservasi itu, jangan sampai kena cedera gitu kan. Ada mau tanya? Pengalaman? Atau ada ini, ilmu baru? Hah? Nah, Nik, ilmu baru Nik. Banyak lagi jurnal. Atau yang aku bilang salah, mau dikoreksi. Nah, MIPO di pelvic. Pelvic MIPO bisa ya? Kata si Bang Frans yang baru dari Jakarta, ada namanya Ade Junaidi namanya. Staf baru RSCM dari Amerika, dia fellow-nya trauma. Dia MIPO semua. Mau kayak mana patahnya? Ade Junaidi namanya. Ajun. Iya, kanulated aja, kanulated hengji lah ya. Biar senang si dapot. Biar senang si dapot, ya kan. Jadi gini, kanulated itu kalau untuk, pertama udah aku terangkan sama kandidat ya. Kalau patah-patah hanya di sini, kadang pun di junction ini aku pakai kanulated aja. Tapi dengan komorbid tertentu, misal post-laparotomi, misalnya patah pelvik dengan cedera organ dalam, kan nggak mungkin kan buka lagi kan bekas laparotomi, apalagi mau dipakai stopa, udah payah kan tentukan ini apa ya, sulit, ya kan, sulit udah, karena udah semua udah sama, udah fibrotik semua, ya kan, jadi untuk biasanya kan kalau dengan itu kejadian kayak kemarin itu, ya udah biarkan aja bedah dulu bermain, kontrol source control, laparotomi pertama, kita second look-nya atau setelahnya elektifkan. Jangan dibelah lagi kalau aku, pendarahan lagi, ada apa-apa kan disalahkan, kanulated aja, MIPO. Jadi kalau untuk di sini, masuk dari sini, dari depan maksudnya, supaya arahnya ke sini gampang. Dari sini masuknya, insisi di sini, masuknya gini, ke sana. Modalitasnya inlet,
inlet outlet itu modalitasnya. Inlet memastikan apa Ju? Apa nih? Inlet memastikan apa? Ya, skrunya tuh di dalam pelvic dia, nggak di luar pelvic. Makanya inlet. Outlet memastikan dia di tengah-tengah sini, di tengah-tengah si ramik. Makanya mainnya gini, tek. Dan radiolognya juga harus cekatan. Kalau nggak lama kita ruang operasi kita harus memang biasa dia inlet outlet. Jadi memang inlet itu yang penting kan inlet pelvic rim. Kan ngintip gini kan? Jangan sampai skrunya kemari, ya kan? Udah kemari. Iya, dia pas di tengah-tengah sini. Dari outlet, udah sampai di sini. Lewati join. Ini yang penting. Jangan sekali-sekali begini skru kalian, udah pasti kalah. Di sini skru di atas ini. Ya. Posisi apa nampak yang bagus gini? Skrunya udah proyeksi siam apa yang nampak dia? Outlet mana nanti kira dia masuk sendi. Karena kan dari sini nembaknya 45 derajat. Masuk sendi. HP aja. Kok di sini kan nampaknya kan dalam sendi ya, padahal kan dia lewatnya di sini tuh, pas di sini. Tapi karena proyeksinya begini, nampak di sini lewatnya dia. Padahal enggak, pas di tengah-tengah ini masuknya. Nah, merasakan sudah enak nanti sudah masuk, sudah pas, ada rasa krek, ada rasa kayak kencang gitu dia. Percis. Berarti kanulated itu sudah dapat di tulang. Dia sudah kompres berarti dia akan mengompres itu. Tapi kalau bolong aja, nah itu perlu curiga. Entah nggak masuk ke dalam tulang, entah di luar tulang. Nah itu. Nah kalau untuk SIG, aku udah jelas sama kandidat semalam. Kalau untuk SIG, aku udah jelaskan sama kandidat. Kalian bisa percutaneous juga. Dengan cannulated Hengji lah ya, maksudnya ya. Ya, pot. Harga khusus ya, pot. Jadi, gimana tadi semalam ko? Biar tahu yang lain ko. Marking apa? Markingnya dari S1-nya, Dok. Enggak lah, kalau bony landmark, ini kan posisi supine pasiennya. Pegang. Supine. Nah. Dari mana? Tentuin GT-nya. Terus lalu tarik garis dari asis ke PCS. Asis, GT, ya kan? Terus ke belakang. Nah, itu titik masuknya. Ya, titik masuknya. Sini. Nah, gini kira-kira gini, asis, ya kan? GT. Nah, sinilah kira-kira dia. Ya. Ada komentar? Asis, ya intersection ya. Atis, GT, tarik intersectionnya di sini biasanya tuh. Nah, kan, nah ini. Ya. Dengan X-ray lumbal atau lateral, kita bisa lihat ini. Coba ada ini. Atau lumbal boleh lah. Ini bisa kalian lakukan. Kau udah kuat, Jack? Semalam, Jack? Jadi, kau kerjakan? Hah? Yang kesuruh Mipo itu? Nah, ini. Belum baca nih. Pulang, Jack. Alah. Nggak apa-apa. Nah, ini nggak apa yang foto lumbal kenapa? Nah, ini. Nggak nampak. Ini. Jadi screw wire itu nanti di sini tengah-tengah ini dia. Arahnya. Kalau kalian masukin kan wire tuh. Cannulated. Si arm dia pas di sini. S1. Kalau di sini salah, di sini salah, di sini salah, di sini pas tengah-tengahnya. Oke, masuk. Berubah posisi jadi pelvic AP. Mana pelvic AP? Nah, nanti dia ini foramen di apa? Di zoom. Bukanlah, di double klik. Apa di YouTube? Double klik. Nah, klik lagi dia sekali, celek.
Nah, jadi ini ya nggak apa, gitu. Geser ke atas. Geser ke atas, nggak bisa. Dah. Ini namanya foramen apa nih? Apa nggak? Obturator, Obturator? Obturator ini. Sakral foramen. Obturator situ. Selangkangan aja ya. Ini. Ya kan? Nah, skru itu di sini nanti lewatnya. Set di atas. Atau mau 2 skru di bawah ini 1. Jangan kena ke foramennya. Nah, jadi proyeksi awal lateral kayak tadi. Dia harus tengah-tengah dari S1 itu. Pas tengah-tengahnya. Setelah masuk dan arahnya itu nggak lurus ya. Dia agak gini sih kayak nih bornya tuh. Agak apa ya? Inklinasi sedikit ya. Masuk wire pertama itu. Karena kan ngincarnya kan dari sini nanti. Nggak perlu sampai ujung ya, nggak perlu. Kalau hanya SIG satu sisi aja bisa, cukup. Nggak perlu dua, nggak perlu dilewatin, nggak perlu. Jadi sebenarnya apa ya, learning curve. Jadi kalau ada bisa dicoba dikerjakan. Learning curve itu semakin lama kan semakin baik kan, kalian berlatih kan. Jadi tadi pas di tengah tadi, setelah masuk sedikit langsung berubah ke AP. Ikuti alurnya aja gini, set. Nah, biasanya nih drilling. Nah kalau nggak ada apa-apa dia tenang aja pasiennya. Seperti pengalamanku udah bilang sama kandidat pernah sekali kaki gerak gini kan. Nah, berarti tariklah, salah berarti, ya kan? Berarti ada sesuatu, ya kan? Ya kan kita kan membuat kesalahan untuk diri kita sendiri kan, supaya kita lebih baik lagi kan. Nggak ada orang yang sempurna ya kan, pasti ada buat kesalahan lah. Itu jangan diterusin, tarik. Tapi kalau berbuat kesalahan berulang-ulang kali orang bodoh namanya, ya kan? Tarik, arahkan ke ulangi lagi tadi. Tadi pas berarti kurang anterior kah atau kurang posterior kah dari lateralnya? Mungkin inklinasinya mungkin kebanyakan untuk arahnya ini kan inklinasinya kebanyakan gitu. Sedikit tricky, sedikit sedikit bahaya juga sih. Kalau nggak hati-hati ya, karena ada saraf ya sini ya, banyak saraf ini. Kalau wire ke arah lumbal, kena kan? Nah itu. Tapi kalau mau kerjakan ya boleh aja dikerjakan. Misalnya manggil si Niko nanti mau ngerjakan utama. Bang, bantu dulu bang ini. Ahli Mipo kan Niko kan. Sutanto teknik ya. Ya kan? Nah, itu. Oke, ada mau naik lagi? Untuk yang mipu yang pakai candle aja tuh biasanya ukuran berapa? Yang besar? Yang paling besar. Dapur kayak ada 6,3 buat ya? 6,5 sama 7,3. 7,3 bisa, 7,5 bisa. Kalau untuk pelvic yang besar. Karena 4,5 mereka pendek. Jadi nggak dapat itu sampai 100, nggak bisa dia. Harusnya panjang-panjang 95, 90, 100 biasanya. Gitu. Kalau profesional dia semua di mipunya kan kadang-kadang ya. Mengfiksasi anterior kolum dari posterior bisa dia, hanya dengan skru. Jadi dia buka posterior untuk posterior wall, posterior kolum, kemudian anterior kolumnya dengan skru dari posterior, ke depan. Sini dia masuk. Jadi ini dibuka di sini kan, untuk fiksasi posterior wall, posterior kolum kan. Kemudian anterior wall dari sini dia, sampai depan ini. Dari sini masuknya, shoot, sini. Udah tutup mata lah ngerjakannya, udah biasa. Udah gampang. Bisa juga kalau mau fiksasi anterior kolum, nggak perlu supine kan, dari sini aja, dari posterior, skrunya gini, cannulated, lewatin ini, set, tembus sampai sini kan. Masuk. Sekarang kan saya Ajun katanya yang di SM. Ada Junedi. Maksudku kalian jangan kalah dengan center lain gitu kan. Kita kan kasus banyak.
tamatan kita harusnya ini skillful ya kan, bisa ngerjakan, apalagi trauma. Patella, udah tahu cara approach-nya yang benar, yang baik dan benar. Nah, gimana cara mensiklas patella? Coba go. Cara masih itu biasanya kita pakai apa namanya? Pakai plat sih, ada pot lah platnya. Patella. Nggak, kalau wire gimana? Kalau wire? Biasanya kita tembusin pakai tabokan besar dulu kan, ke sisi sisi superiornya. Terus itu kita masukin wire-nya ke dalam tabukatnya. Terus habis itu kita tarik tabukatnya, masukin lagi dong dari sebelah sini dong. Atau kalau apa pakai apa namanya? Pakai get wire. Get wire ya. Kalau nggak ada get wire, kalau pakai kohor aja nggak bisa? Atau klem?